Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang datang tentang penjelasan fajar? Maksudnya fajar yang menyebabkan tidak boleh makan lagi ketika kita berpuasa. Hadis yang ke-20. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kulu makanlah, washrabu dan minumlah, wala yahidannakum dan janganlah menghalangi kalian dari makan, as-sati'u sesuatu yang muncul, al-mus'idu yang naik, yaitu fajar yang naik. Wa kulu washrabu dan makanlah kalian dan minumlah kalian hatta sehingga ya'taridha melintang lakum kepada kalian al-ahmar fajar yang merah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa fajar ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah sesuatu yang muncul di langit dalam bentuk naik begitu. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya kadzanabis sarhan, seperti ekornya serigala. Nah, kita tahu serigala punya ekor ya, ekornya begitu. Bentuknya naik ke atas begini. Apa? Sinar apa? Fajar kadzib ini. Maka kalau yang muncul adalah fajar kadzib, maka masih boleh kita makan atau minum, enggak ada masalah. Tetapi kalau yang muncul adalah fajar shadiq, itulah kita tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi. Lah fajar shadiq sifatnya itu merata. Di ufuk sana daerah timur merata, semuanya ada ya. Jadi bukan naik ke atas tetapi menyamping keseluruhnya ini ada dan warnanya merah. Karena itu ringkasnya selama belum muncul fajar shadiq berarti kita masih boleh makan, boleh minum. Maka orang-orang yang mengatakan imsak itu bukan maksudnya tidak boleh makan minum. Karena kalau dimaksudkan tidak boleh makan minum berarti bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya imsak itu adalah persiapan saja. Ini sudah menjelang subuh, tinggal 10 menit lagi. Maka silahkan untuk persiapan akan melakukan puasa. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal amalu ala hada, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda ahli ilmi menurut para ulama annahu bahwasanya la yahrumu ala shaim, tidak haram bagi orang yang berpuasa al-aklu wasyurbu, makan dan minum, hatta yakuna al-fajrul ahmar, sampai muncul fajar yang merah, al-mu'tarid yang melintang. Wabihi, dan dengan pendapat inilah yaqulu berkata ammatu ahli ilmi, seluruh daripada ulama, daripada ahli ilmi. Artinya dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwa kalau sudah muncul fajar kadzib kita tidak boleh makan, tidak ada. Jadi istilah Imam Tirmidzi kalau mengatakan ammatu ahli ilm, umumnya para ulama atau seluruh para ulama, itu maksudnya apa? Sudah merupakan ijma atau kesepakatan. Nah, ini istilah Imam Tirmidzi yang perlu kita ketahui. Kalau kita membaca Sunan Tirmidzi dari awalnya sampai akhirnya, kita akan ketemu istilah-istilah yang dipakai oleh Imam Tirmidzi. Nah, istilah ini harus kita paham apa yang dimaksud oleh beliau. Kalau beliau mengatakan ammatu ahli ilmi, maka biasanya yang dimaksud oleh beliau adalah apa? Kesepakatan seluruh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-21. Wa an Samurah bin Jundub, boleh juga dibaca Jundabin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum, betul-betul janganlah mencegah kalian, min suhurikum, dari makan sahur kalian, adzanu Bilalin, adanya Sayyidina Bilal, wala, dan tidak pula al-fajrul mustatil, fajar yang lonjong.
yang loncong yang tadi ya, naik ke atas tadi. Walakin akan tetapi al-fajrul mustatir, fajar yang merata, fil ufuqi, di ufuk atau di kaki langit. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, yang intinya fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Muncul fajar kadzib masih halal makan minum, tapi kalau sudah muncul fajar shadiq, barulah tidak boleh kita makan dan minum, karena ini sudah mulai berpuasa. Demikian juga menunjukkan bahwa azan ada dua kali untuk sholat subuh ini. Azan sebelum masuk waktunya dan azan setelah masuk waktunya. Azan sebelum masuk waktunya yang mengumandangkan adalah Sayyidina Bilal. Azan setelah masuk waktunya yang mengumandangkan adalah Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, maka Nabi di sini menjelaskan, kalau yang azan baru Sayyidina Bilal, silahkan makan minum, lanjutkan, gak ada masalah. Nah, dulu di masa Nabi, jarak antara azannya Bilal dengan azannya Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak begitu lama. Kira-kira 15 menit saja. 15 menit saja antara dua azan tersebut. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya jarak antara azan keduanya itu yang satu naik, yang satu turun. Ini kan azannya kan berada di tempat yang tertinggi gitu, tempat yang di atas tinggi. Nah, maka muadzin awal turun, habis itu digantikan oleh muadzin yang kedua datang. Nah, sehingga jaraknya tidak begitu lama. Kalau saudara-saudara kita di Solo dari Ma'had Pesantren Salafi, nah itu biasanya ada sekitar 15 menit sebelum adzan subuh mereka mengumandangkan adzan malam. Tapi memang tidak harus begitu. Orang ulama fikih mengatakan adzan malam sudah mulai boleh dikumandangkan sejak separuh awal. Sejak separuh yang kedua dari malam. Malam dibagi dua, dari ba'da isya sampai dengan subuh dibagi dua. Nah, kalau sudah separuhnya itu sudah bisa adzan malam. Tapi menurut saya secara praktek lebih bagus kalau adzan malam itu ya sekitar jam 3 atau setengah 3. Karena tujuannya adalah membangunkan orang yang belum bangun. Dan tujuannya juga adalah memberikan aba-aba kepada orang-orang yang mau sahur, bahwasanya ini sudah waktunya untuk bangun supaya bisa persiapan masak dan sebagainya. Maka kalau adzan malamnya jam 12 malam, ini belum pas waktunya. Meskipun secara fikih sudah diperbolehkan oleh para ulama fikih karena sudah masuk pertengahan malam tadi. Tapi secara praktek maka tidak begitu membantu kepada orang-orang yang akan melakukan tahajud atau akan melakukan sahur. Kemudian dari azan yang dikumandangkan oleh dua orang tadi, satunya Bilal, satunya Abdullah bin Ummi Maktum, kita ambil pelajaran juga bahwasanya azan malam dan azan subuh itu hendaklah yang mengumandangkan dua orang yang berbeda. Maka yang sudah azan malam jangan azan subuh, atau yang tukang azan subuh jangan azan malam. Kenapa? Karena kalau dua azan itu dikumandangkan oleh satu orang membuat rancu. Tapi kalau sudah diketahui, kita hafal ya, oh kalau suara Pak itu adzan malam. Nah, maka orang tidak akan rancu. Oh suara ini adzan malam, oh suara itu adzan subuh. Nah, maka Rasulullah sengaja suruh Bilal adzan malamnya, Abdullah bin Ummi Maktum adzan subuhnya. Dan Abdullah bin Ummi Maktum itu orangnya buta. Ini menunjukkan juga bahwa orang buta boleh menjadi muadzin, tidak ada masalah. Tapi tetap dia harus mu'taman. Mu'taman itu amanah. Jangan adzan sebelum masuk waktunya. Lah kalau subuh kan nggak ngerti kapan masuk, kapan tidak. Nah caranya adalah diberitahu oleh yang ngerti. Maka Abdullah bin Ummi Maktum biasanya nunggu sambil duduk. Kalau orang-orang sudah mengatakan kepadanya, Hai Abdullah, ini fajar sudah muncul. Nah, baru dia kemudian mengumandangkan adzan. Gak ada masalah orang buta jadi muadzin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.